Halo, selamat datang di channel Seedpedia. Pada video ini kita akan membahas rumus-rumus yang sering dipakai saat bekerja. Bahasan ini akan saya bagi dalam beberapa bagian. Di bagian pertama ini kita akan bahas mengenai matematika dengan Excel, sum dan sum product, average, lalu max dan min, dilanjutkan dengan large dan small, lalu rank, dan date serta time. Oke, kita akan masuk ke bahasan pertama, yaitu matematika dengan Excel. Di sini kita lihat ada dua tabel. Tabel yang pertama itu tabel nilai yang berisi angka 5 dan 6. Ya, di sel A4 itu angka 5 dan di sel A5 itu angka 6. Lalu di tabel yang kedua ada operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta pangkat. Lalu juga sudah ada jawaban di sini, ya. Jadi kita akan menginputkan rumus di dalam kolom rumus ini, lalu kita cocokkan apakah sama dengan jawaban yang sudah tersedia. Kita akan mulai dengan operator penjumlahan. Di dalam Excel, saat kita akan menginputkan atau mengetikkan rumus, kita akan mulai dengan tanda sama dengan. Kita mulai dengan operator penjumlahan. Di sini kita akan menjumlahkan nilai 5 dan 6 tersebut. Kita mulai dengan mengetikkan sama dengan, lalu kita klik si angka 5-nya yang ada di sel A4, lalu ketik tanda tambah, lalu klik yang angka 6. Setelah itu kita enter. Untuk operator pengurangan juga sama, ya. Kita mulai dengan tanda sama dengan, lalu kita klik angka 5, lalu kita ketik min, ya. Lalu kita klik angka 6-nya. Lalu kita enter, hasilnya minus 1. Kita lihat dua operator penjumlahan dengan rumus yang kita inputkan itu sama dengan jawabannya. Lalu kita lanjutkan dengan operator perkalian. Kita ketik sama dengan, kita klik angka 5-nya, lalu kita tekan shift 8, ya, muncul bintang, lalu kita klik nilai yang di sel A5 yang 6. Setelah itu kita enter. Selanjutnya operator pembagian juga sama. Kita ketik sama dengan, kita klik angka 5-nya, lalu kita bagi, ya, kita tekan garis miring, lalu kita klik angka 6-nya yang ada di sel A5. Lalu kita enter, dan terakhir itu pangkat, ya, kita ketik sama dengan, lalu kita klik lagi angka 5-nya, lalu kita tekan shift 6, lalu kita klik angka 6 yang ada di sel A5. Oke, kita lihat di sini dari rumus yang sudah kita inputkan itu persis sama dengan jawaban. Jadi rumus yang kita inputkan itu sudah benar. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus sum dan sum product. Fungsi dari rumus sum ini adalah untuk menjumlahkan data, sedangkan sum product berfungsi untuk menjumlahkan hasil perkalian. Kita lihat di sini di tabel yang pertama, ya, ada 4 jenis sayur, bayam, kangkung, kol, dan sawi. Lalu kuantitasnya 150, 120, 90, dan 135. Di sini kita akan menginputkan rumus sum. Kita akan menjumlahkan seluruh kuantitas ini. Untuk menjumlahkan data-data ini, kita bisa menggunakan rumus sederhana, ya. Caranya kita ketik sama dengan, lalu kita klik angka 150, lalu tambah, klik 120-nya, klik tambah, klik 90,
lalu klik tambah lagi, ketik tambah lagi, lalu kita klik yang 135. Jadi kita bisa menggunakan rumus sederhana. Lalu kita enter, hasilnya 495. Cuma rumus ini tidak disarankan kalau datanya itu cukup banyak ya, atau datanya sangat banyak, karena ini akan memakan waktu yang lama. Yang berikutnya di tabel yang kedua kita akan menggunakan rumus sum dengan cara kita ketik. Jadi kita ketik sama dengan sum. Lalu di sini sudah muncul, kita klik, lalu kita blok mulai dari sel A6 sampai dengan E9 ya. Lalu kita kurung tutup, lalu kita enter. Hasilnya 210. Itu cara yang kedua untuk menjumlahkan. Yang ketiga, kita bisa menggunakan autosum ya. Menggunakan autosum, kita cukup mengklik simbol sigma yang di sini. Ya, kita klik, lalu pastikan bahwa data yang akan kita jumlahkan itu sudah terblok semua. Setelah itu kita enter. Selain kita menggunakan 3 cara ini, kita juga bisa menggunakan shortcut. Ya, jadi untuk menjumlahkan, kita bisa tidak perlu mengetik sum tadi ya, atau pakai autosum, kita cukup pakai shortcut ALT plus sama dengan. Jadi kita tekan di keyboard ALT lalu sama dengan. Setelah itu kita enter. Oke, hasilnya akan sama. Berikutnya ada yang namanya sum product. Ya, jadi kalau biasanya kita mengalihkan dulu kuantitas dengan harga ya untuk mendapatkan total, kita bisa menggunakan rumus sum product ini. Jadi misalnya di sini saya tambahkan total penjualan gitu ya. Total penjualan. Kita biasanya mengalihkan antara kuantitas, ketik sama dengan, klik yang kuantitasnya, lalu kita kali dengan harga, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa copy ke bawah. Nah, setelah kita copy, baru kita jumlahkan. Enter. Di sini muncul hasilnya 1.645.000. Saya perbesar dulu. Kita juga bisa langsung ya menjumlahkan kuantitas dikalikan harga ini dengan menggunakan rumus sum product. Caranya ketik sama dengan sum product. Lalu kita blok kuantitasnya semua. Ini. Lalu titik koma, kita blok harganya. Lalu kurung tutup. Kita enter. Hasilnya juga sama, 1.645.000. Oke, itu untuk rumus sum dan sum product. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus average. Di sini, rumus average berfungsi untuk menghitung rata-rata. Di tabel yang pertama, sama seperti tabel sebelumnya, ada 4 jenis sayur, ya, kuantitasnya juga sudah terisi. Kita akan menghitung rata-rata dari kuantitas yang ada ini. Caranya kita bisa ketik sama dengan, lalu average. Setelah itu kita blok, lalu kita kurung tutup. Enter. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan auto average. Hampir sama caranya dengan menggunakan auto sum tadi, cuma yang kita klik yang panah ke bawahnya, kita pilih yang average. Di sini kita klik,
Dan pastikan bahwa data yang akan dirata-ratakan itu sudah keblok semua. Jika sudah, kita enter. Jadi kita bisa menggunakan dua cara ya. Pertama kita ketik rumusnya, yang kedua kita menggunakan auto average. Di tabel yang ketiga di sini kita diminta untuk mencari median ya, atau nilai tengah. Jadi median itu memberi Anda nilai di tengah kumpulan data. Caranya sama, kita ketik sama dengan ketik median ya. Lalu kita blok datanya, lalu kita kurung tutup. Setelah itu kita enter. Jadi nilai tengah dari 4 data ini itu adalah 105. Lalu di tabel yang keempat itu diminta untuk menggunakan rumus mode ya, atau nilai yang paling sering muncul. Kalau kita lihat dari tabel, kebetulan datanya cuma 4. Di sini nilai yang paling sering muncul kan itu ya 100 ya. Jadi kita ketik sama dengan mode. Kita blok datanya, lalu kita kurung tutup, enter. Jadi nilai yang paling sering muncul itu adalah 100. Jadi seandainya kuantitas kopi misalnya kita ganti menjadi 70 gitu. Nanti di sini nilai yang paling sering muncul itu adalah 70. Oke, ya. Ini untuk bahasan average, lalu median dan mode. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus max dan min. Rumus max dan min ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi untuk max dan mencari nilai terendah untuk min. Ada 3 tabel juga. Tabel pertama, kita akan mencari nilai tertinggi dengan cara mengetikkan rumusnya sama dengan max. Lalu kita blok datanya, lalu kurung tutup, enter. Di tabel yang kedua, itu mencari nilai terendah. Kita ketik lagi sama dengan min. Lalu kita blok datanya, lalu kurung tutup. Nah, ini nilai terendahnya itu 30 ya. Sudah sesuai. Dan yang di tabel yang ketiga, di sini kita diminta untuk menggunakan auto max ataupun auto min. Ya. Jadi kalau tadi kita sudah menggunakan auto sum lalu auto average, kita sekarang menggunakan auto max ataupun auto min. Kita coba menggunakan auto max ya. Jadi caranya kita klik lagi di atas panah ke bawah ini ya. Lalu kita klik yang max, dia sudah terblok semua. Jika sudah, kita enter. Nah, ini nilai tertingginya 150. Begitu juga kalau kita menggunakan auto min ya. Kita klik panah ke bawahnya ini, kita klik minnya. Pastikan sudah terblok semua data yang akan dicari, lalu kita enter. Ya, nilai terendah adalah 70. Oke, itu untuk rumus max dan min. Ya, yang berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dan terendah. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus large dan small. Nah, rumus large dan small ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dan terendah dengan kriteria tertentu. Kalau tadi di max dan min itu untuk mencari nilai tertinggi dan terendah, sedangkan di large dan small ini mencari nilai tertinggi dan terendah, tapi ada kriterianya. Kita lihat di tabel yang pertama, di sini ada permintaan
carilah kuantitas tertinggi kedua. Kalau kita lihat di sini dari data yang cuma 4 data ini, yang tertinggi yang kedua itu ada di 135. Jadi caranya kita ketik sama dengan large, ya, kita blok datanya, lalu titik koma atau koma, ya, kriterianya yang kedua tadi permintaannya kita ketik 2, lalu kurung tutup. Kita enter, hasilnya 135. Di tabel yang kedua, di sana diminta untuk mencari kuantitas terendah kedua. Kalau kita lihat, kuantitas terendah kedua itu 50. Ya. Kita inputkan dengan rumus sama dengan small. Kita blok datanya, lalu titik koma atau koma. Kita ketik 2, kurung tutup. Setelah itu kita enter. Hasilnya muncul 50. Oke, itu untuk rumus large dan small yang berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dan terendah dengan kriteria tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus rank. Nah, rumus rank itu berfungsi untuk mencari peringkat. Kita lihat di sini ada 12 data ini, nama lengkap, lalu ada omset. Nah, kita diminta untuk mencari peringkat berdasarkan omset yang ada ini. Caranya, kita ketik rumus sama dengan rank, kurung tutup, lalu numbernya kita klik yang omset, ya, lalu titik koma atau koma, lalu kita blok omset ini seluruhnya sampai ke bawah, kita absolutkan atau kita tekan F4. Setelah itu kurung tutup, lalu kita enter. Kita copy ke bawah, kita lihat di sini peringkat pertama itu Ballerina Cappuccina dengan omset 30 juta. Ya, peringkat kedua itu Bom Bom Bini Gusini ya dengan omset 29 juta. Sedangkan yang terendah itu Bobrito Bandito ya di peringkat ke-12 dengan omset 8 juta. Oke, jadi ini untuk menginputkan rumus rank jika kita akan mencari peringkat. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus date dan time. Nah, di dalam date dan time di situ ada rumus today ya yang berfungsi untuk menginput tanggal hari ini serta rumus now yang berfungsi untuk menginput waktu sekarang. Ya. Nah, untuk menginput tanggal hari ini ya, kita di sini di tabel yang pertama, di sini kita diminta untuk menginputkan tanggal hari ini. Jadi kita ketik sama dengan today. Ya, kurung buka, kurung tutup. Lalu kita enter. Nah, di sini muncul ya kebetulan di sini formatnya lengkap ya, ada hari, tanggal, bulan dan tahun. Jadi kalau mau tanggal, bulan dan tahun saja nanti tinggal di format cell pilih yang diinginkan, atau misalnya hanya pengen tanggal lalu garis miring 06 garis miring 2025, kita tinggal klik format cell, klik kanan format cell, lalu tinggal pilih di sini tipenya. Oke. Nah, sekarang kita diminta untuk menginputkan tanggal ultah kita. Misalnya tanggal ultah kita itu tanggal 30 Juni 2025 ini. Ya, jadi kita ketik 30 garis miring 06 garis miring 2025. Kita enter. Ya, jatuh di hari Senin ya, tanggal 30 Juni tersebut. Nah,
Di baris yang ketiga, di sini ada permintaannya jumlah hari hingga ultah Anda. Jadi mulai sekarang, tanggal 13 itu ke eh, Senin, tanggal 30 Juni itu sisa berapa hari. Jadi caranya kita tinggal kurangkan, ya. Kita ketik sama dengan, kita klik tanggal ultah kita, lalu min atau kurang, klik tanggal hari ini. Setelah itu kita enter. Jadi dari hari ini tanggal 13 ke tanggal 30 Juni itu 17 hari lagi. Itu untuk fungsi tanggal. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi waktu. Di sini di tabel ini kita diminta untuk menginputkan waktu saat ini. Jadi kita ketik sama dengan now, kurung buka, kurung tutup. Setelah itu kita enter. Nah, ini muncul ya jam 1 lebih 14 menit PM ya, atau jam 13 lebih 14 menit. Ini untuk menginputkan waktu saat ini. Jadi kita menggunakan rumus now. Kalau tadi tanggal hari ini kita menggunakan rumus today. Dan di tabel yang ketiga, di sini ada jam kerja harian. Jadi ada jam masuk jam 8 pagi, mulai istirahat itu jam 12 siang, selesai istirahat jam 1 siang, jam pulangnya jam 5 sore ya. Kita diminta untuk menghitung total jam kerjanya. Ya, jadi untuk menghitung total jam kerjanya kita akan menggunakan rumus matematika biasa ya, sama dengan lalu kurung buka, lalu kita kurung buka lagi, jam pulang kita klik dikurangi dengan jam masuk, kurung tutup ya, lalu kita kurang min, kurung buka lagi, jam selesai istirahat dikurangi dengan jam mulai istirahat, kurung tutup. Tadi ada kurung buka di awal ya, kita tutup lagi. Setelah itu kita kali dengan 24. Kita enter. Nah, di sini dia muncul hasilnya jam 12 AM ya. Kita tinggal ganti formatnya menjadi general. Kita klik general. Jadi total jam kerjanya itu selama 8 jam. Oke, ini untuk rumus date dan time. Selanjutnya kita akan masuk ke tes dari rumus-rumus yang sudah kita bahas tadi. Kita akan mulai dari tanggal laporan. Di sini kita diminta untuk mengisi tanggal laporan. Ya, permintaannya adalah isi dengan tanggal hari ini menggunakan format hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kita menggunakan rumus sama dengan today, kurung buka, kurung tutup, enter, muncul Jumat 13 Juni 2025. Selanjutnya kita akan mengisi tabel ini. Di sini ada penjualan per triwulan, TW1, TW2, TW3, TW4. Lalu kita pertama-tama diminta untuk mengisi kolom total penjualan di sini. Kita bisa menggunakan AutoSum atau menggunakan shortcut tadi ya, ALT sama dengan. Jadi kalau mau menggunakan shortcut, tekan aja ALT sama dengan, dan pastikan bahwa data yang akan dijumlah itu sudah terblok semua. Ya, dan perlu diperhatikan juga kalau kita menggunakan AutoSum atau menggunakan shortcut ya.
Jika di sebelah kiri atau di antara TW4 dan total penjualan ada kolom lagi yang isinya numerik, ya, biasanya dia akan ikut terblok. Jadi pastikan bahwa data yang diblok ini adalah data yang akan kita jumlahkan. Kalau misalnya di sebelah nama agen ini muncul ada kolom lagi yang isinya numerik, misalnya angka 100, 200, 300, nanti dia akan ikutan ke blok juga. Ya, jadi pastikan data yang diblok itu benar. Jika sudah, kita enter, lalu kita copy ke bawah. Selanjutnya rata-rata penjualan kita menggunakan auto average, ya, atau mau diketik sama dengan average juga bisa. Kita klik. Nah, di sini kita perhatikan yang mau kita rata-ratakan itu TW1 sampai dengan TW4. Tapi nanti si total penjualan karena dia nilainya numerik, dia akan ikutan ke blok juga. Nah, kita harus mengulangi bloknya. Jadi kita klik. Kita lihat di sini yang diblok mulai TW1 sampai dengan total penjualan. Padahal yang kita mau rata-ratakan itu hanya TW1 sampai dengan TW4. Jadi di sini kita ulangi lagi blok. Lalu kita enter. Lalu kita copy ke bawah. Lalu peringkat, kita diminta untuk mengisi kolom peringkat berdasarkan total penjualan, ya. Kalau kita perhatikan di sini total penjualan yang tertinggi itu ada di sini ya, 114.920.000. Jadi kita lihat dengan menggunakan rumus sama dengan rank kurung buka, lalu kita klik total penjualannya, lalu koma atau titik koma, kita blok lagi si total penjualan, lalu kita tekan F4, kita absolutkan, kita kurung tutup, kita enter, ya. Ini hasilnya dia peringkat ke-8, kita copy ke bawah, ya, peringkat pertama, ya benar, yang 114.920.000. Oke, itu untuk menginputkan peringkat. Selanjutnya di bawah itu diminta untuk menghitung jumlah penjualan. Jadi total penjualan ini kita total lagi, ya. Kita bisa menggunakan shortcut ALT sama dengan, atau kita menggunakan auto sum. Kita klik auto sum. Perhatikan ya, yang terblok itu TW1. Jadi kita harus ulangi bloknya. Total penjualan di sini, lalu kita enter. Ini muncul hasilnya. Rp897.780.000. Berikutnya dia minta untuk mencari penjualan tertinggi, ya. Kita pakai rumus sama dengan max, lalu kita blok total penjualannya, kita kurung tutup, kita enter. Yang tertinggi tadi ini ya, sesuai dengan peringkat 1, 114.920.000. Selanjutnya dia minta untuk mencari penjualan terendah. Jadi kita ketik sama dengan min kurung buka, lalu total penjualannya kembali lagi kita blok, lalu kurung tutup, di enter. 39.600.000, ya, di peringkat terakhir, peringkat 12. Lalu penjualan tertinggi ketiga, ya. Kalau penjualan tertinggi ketiga, kalau lihat dari peringkat kan ini hasilnya 91.630. Jadi kita pakai rumus sama dengan large kurung buka, lalu total penjualannya kita blok, titik koma, ya, atau koma,
Lalu kriterianya tadi yang ketiga ya, kita ketik 3 lalu kurung tutup. Enter. Oke, ini muncul hasilnya 91.630.000. Ya, sama. Dan terakhir dia minta mencari penjualan terendah ke-5. Ya, penjualan terendah ke-5. Kita menggunakan rumus sama dengan small kurung buka, lalu kita blok si total penjualannya titik koma, kriterianya 5, lalu kurung tutup. Hasilnya 62.480.000. Ya, kalau di peringkat ini kan menghitung dari yang tertinggi ya. Dia ada di peringkat ke-8. Tetapi karena kita menggunakan small, dia minta mencari yang terendah ke-5, ya. Kita ngitungnya dari yang peringkat 12, dan di posisi yang ke-5 itu si angka 62.480.000 ini. Oke, jadi itu bahasan kita di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk pembahasan rumus-rumus Excel dalam dunia kerja yang lain. Sampai jumpa, bye.